Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ya. Dalam kesempatan pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama menjalankan ikhtibar ya, susulan. Karena kemarin waktunya nggak cukup ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan pada pagi ini ya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, siapa yang nomor 1? Katanya Umi Nofida mau nomor 1 Ustazah. Mantap. Dimulai. Mohon bimbingan ya Ustazah. Makhraj huruf. Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf dan pembeda antara huruf satu dengan huruf yang lain. Makhraj huruf terbagi 2, makhraj hakiki atau muhaqqaq, yaitu makhraj dengan sandaran suara yang jelas atau nyata, yang bisa disentuh seperti tenggorokan, lidah, dan bibir. Makhraj taqdiri atau muqaddar, makhraj dengan sandaran suara yang tidak jelas, yang tidak bisa disentuh, hanya bisa dibayangkan, seperti al-jauf dan al-khaisum. Cara untuk menemukan makhraj yaitu dengan mensukunkan hurufnya atau mentasydidkannya. Makhraj terbagi 5, yaitu 1 al-jauf, 2 al-lisan, 2 al-halqi, 3 al-lisan, 4 asafatan, 5 al-khaisum. Al-jauf merupakan makhraj bagi huruf-huruf mat ya, yang terkumpul 6, yang berjumlah 6, tersebar dalam 3 bagian, yaitu alif sebelumnya fathah bunyinya a, ya sukun sebelumnya kasrah bunyinya i, waw sukun sebelumnya dhammah bunyinya u. Keluarnya dari mana? Yang waw keluarnya dari mana? Makhraj al-jauf ini. Rongga mulut. Iya, dijelaskan keluarnya. Keluarnya dan hurufnya, lanjut. Ya. Itu al-jauf. Sekarang al-halq. Al-halq terbagi 3. Tenggorokan bawah. Aqsal halqi, tempat keluar. Ya, dijelaskan dulu. Al-halqi artinya tenggorokan. Tenggorokan bawah. Ya, al-halqi adalah tenggorokan. Ya. Jadi, dibagi dibagi menjadi 3.
Tenggorokan bawah, aksol halki, tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Tenggorokan tengah, wasatul halki, tempat keluar huruf ain dan ha. Tenggorokan atas, adnal halki, tempat keluar huruf ghain dan kha. Bagus. Sekarang nomor 3, lisan. Lisan atau lidah terinci dalam 10 bagian dengan jumlah huruf 18. Iya. 1. Aksol lisan, yaitu pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit-langit lunak. Tempat keluar huruf qaf. Jangan pakai hamas, jangan kof, tapi mau kof. Sesuaikan dengan makhrajnya. Qaf. Qaf. Kof. Qaf. Hilangkan hamasnya ya. Lanjut. 2. Aksol lisan, yaitu pangkal lidah bagian bawah bertemu dengan langit keras, tempat keluar huruf kaf. 3. Sisi lidah. Sisi lidah. Setelah tengah lidah. Iya, Tengah lidah. Iya, tengah lidah. Tengah lidah bertemu langit-langit atas, tempat keluar huruf jim, shin, dan ya. Iya, bagaimana cara membacanya kalau jim, shin, dan ya? Ada perbedaan kan? Aja. Bukan. Kalau jim, nyandarnya kemana? Lebih menempel atau tidak gitu? Jim. Ujung lidah. Bukan ujung lidah, kan dia tengah huruf lidah ya. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Iya. Aja. Iya, menempel atau tidak kalau jim? Menempel Ustazah, aja. Iya, terus yang lainnya? Shin. Menempel atau tidak? Tidak menempel. Ya, sedikit ya, sedikit nempelnya, tapi tidak banyak. Iya. Ya, kalau ya tidak menempel. Tidak menempel. Agak jauh, ya. Lanjut. Tadi tengah sisi lidah. Sekarang sisi lidah. Ya, sisi lidah itu 2 tepi lidah melebar bertemu gigi gusi geraham atas, keluarnya huruf dot. 2 sisi lidah atau salah satunya, salah satu ya. 2 sisi lidah kanan atau kiri atau keduanya itu sebenarnya ya. Boleh kanan, boleh kiri atau keduanya. Iya. Terus lanjut. 5, Hurufnya 6, dan 7 ya. 5, 6, dan 7 itu semuanya bertemu dengan gusi atas. Huruf lam, 2 tepi lidah secara bersamaan, lam, melebar ya, bersama lebar bertemu gusi atas. Nun, ujung lidah bertemu gusi atas. Ro, ujung lidah sedikit punggung lidah bertemu gusi atas. Bagus. Lanjut. Ya, 8 ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi, tempat tumbuh gusi atas. Nah, coba ulang lagi. Ujung lidah bertemu tempat tumbuh gusi atas. Gigi seri, bukan gusi. Astagfirullah. Ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri atas. Iya. Atau pangkal seri atas juga boleh. Keluarnya huruf ta, dal, to.
Iya. Terus 8, 9. Ujung lidah hampir bertemu gusi seri bawah. iya, gusi apa gigi seri? Gigi ya Ustazah, gigi. Iya, gigi seri apa? Gigi seri bawah. Iya, jadi kalau ini kalau huruf za, zo, sa itu sama saza, so itu bedanya hanya di gigi seri atas sama gigi seri bawah. Keluarnya huruf apa aja tadi? Ujung lidah bertemu yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Tunggu dulu tadi. Blank. Sin. Ya, betul. Sin, zai. Sin, zai. Zal. Enggak. Yang sama sofir, semua hurufnya sofir. Sin, zai. Astagfirullahaladzim. Satu Huruf sin lagi. yang ditebalkan apa? Shot. Jadi tempatnya ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah ya. Sot, zai, sin. Lanjut. Ya. Yang ke tadi 9, 10. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Hurufnya? Sa, zai, zo. Bukan zai, tapi za. Kalau zai kan tadi udah di di atas tadi ya, yang di atas, yang di gigi seri bawah ya kan, ujung lidah yang hampir ketemu dengan gigi seri bawah itu zai, sot, sin. Kalau ujung lidah ketemu dengan dua ujung gigi seri atas berarti hurufnya za, sa sama zo ya. Zo. Ya. Ya. Lanjut. Sudah saya udah 10 ya Ustazah. Sekarang selesai. Asafatan merupakan bibir yang ada terbagi dua. Satu bibir bawah bagian dalam yang basah dengan ujung gigi seri atas. Keluar huruf fa. Terus yang kedua mim merapatkan kedua bibir dan beri gunah. Ba, kedua bibir dirapatkan. Waw, kedua bibir dibulatkan. Monyong. Iya. Memonyongkan kedua bibir boleh. Lanjut. Asafatan sudah. Sekarang Al-khaisum. Iya, al-khaisum. Al-khaisum itu rongga hidung. Tempat keluarnya hidung digunah. Iya, semua yang diberi gunah, diberi dengung, semuanya bergunah. Semua huruf gunah musyaddadah. Nun dan mim yang berdengung ya Ustazah. Bertasdid ya. Jadi itu gunah, itu mimi, nun tasdid dan mim tasdid. Sekarang sifat ya. Baik. Sifat huruf yaitu adalah tempat keluar untuk pengucapan huruf dan membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Fungsi sifat huruf ialah membedakan dua mahrot yang sama. Itu seperti ta, dal, to.
2, membaguskan pengucapan huruf. 3, membedakan huruf lain, membedakan lemah kuatnya pengucapan huruf. Itu terkait dengan bab idgham kamil dan idgham nakis. Terus sifat huruf terbagi 2, ada yang lazimah dan aridoh. Yang lazimah terbagi yang berpasangan dan yang mempunyai pasangan dan tidak mempunyai pasangan. Yang mempunyai pasangan ada 4. 1, hamas, lawannya jahar. 3, lawannya rokhawah. 3, isti'la, kawannya istifal. 4, itbaqo, lawannya infitah. Hamas yaitu secara istilah ialah samar. Jadi samar keluarnya ada 10 huruf yang dirangkai fahasatu, fahasahu, syaksun, sakata. Jahar itu setelah istilah adalah jelas. Dia mempunyai mempunyai hurufnya 18 ya Ustazah, bukan 19. 18 huruf selain huruf dari hamas. Terus siddah istilah adalah kuat, yaitu dengan huruf ada 8 huruf. Ajidun kotin bakat. Rokhawah itu hurufnya ada 16 karena ada di antara siddah dan rokhawah ada huruf ada bainiyah atau tawasud, yaitu mengalirnya sebagian suara dengan 5 huruf yang terangkai dalam lin umar. Oh iya, itu namanya berarti tawasud, Ustazah. Tawasud itu artinya mengalir. Mengalir, Ustazah. Mengalir rokhawah, mengalir suara. Kalau tawasud, mengalir sebagian suara dan tertahan sesuara. Iya, tertahan sebagian. Jadi mengalirnya sebagian, tertahannya sebagian. Tapi kalau syiddah, tertahannya full, ya, karena kuatnya makhraj. Kalau rokhawah, mengalirnya full, gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu bainiyah atau tawasud, yang dalam rangkaiannya lin umar. Nah, sekarang rokhawah. Sudah tadi rokhawah, Ustazah. Berapa hurufnya tadi? Rokhawah 16, Ustazah. Siddah kan 8. Jadi bainiyah 5 13 tambah 16. 16 tambah 8 4. Jadi 5 ya Ustazah, ada 29 jadinya situ saja. Kalau di itu ya, kalau di Aisyah. Ya karena ada ada ajinya ya Ustazah. Ada hamzahnya, ya nggak apa-apa. Ya, sekarang apa namanya, istilah. Istilah lawannya istifal. Istilah itu
Terputus. Terputus ya? Husodoting. Halo, ya Ustazah? Sinyalnya terputus ya? Oh, gimana Ustazah? Kalau sekarang Ustazah, Ya, sekarang udah. Sekarang diulang ya dari istilah artinya. istilah artinya terangkat. Mm-mm. Yang mempunyai tadi Suaranya arahnya kulit kemana? Arah suaranya. ke atas Ustazah, Ya, ke ke ujung langit-langit. lidah ke langit-langit Ustazah. Ya, bukan ujung lidah. Ke Ujung, langit-langit. Jadi pangkalnya naik. iya, pangkal Iya, lidah kan? naik ke langit-langit. Iya. Ya. Hurufnya ada berapa? Husodo, husodotin kids. 7 ya Ustazah. Fodol. Ting. Doting Ting. kids. Ya, Ya. Coba ya. dipaparkan huruf 7 ini apa aja? Kho. Kho, shot, Mm-mm. do, do, Hmm? do, dal, Bo. dal, Bo. Jangan dal. do, Bukan dal, tapi do. do, ro, to, kof, Mm-mm. dan zo. Mm-mm. Lanjut. Istifal, istifal itu tidak terangkatnya di Mm-mm. ujung lidah ke langit-langit, jadi rendah. Hurufnya ada tadi 8, 7, jadi 21 sisa huruf. Mm-mm. Mm-mm. Jadi arah suaranya kemana? eh, ke bawah ya Ustazah ya. Ya, tidak naik ke langit-langit Tidak ya. naik ke langit-langit. Pangkal lidahnya, posisi lidahnya gimana? Eh, oh, pangkal datar di bawah. Ya, di bawah. Tidur ya, posisi lidahnya Tidak turun. Jadi enggak turun. naik ya. Enggak. Istilah. Iya, baik. Lanjut. Itbaqo dan invita. Mm-mm. Itbaqo istilahnya melekat, invita dia renggang. Mm-mm. Itbaqo itu dengan huruf sod, dot, to, Iya. zo. Ada 4 saja. Mm-mm. Kalau invita ada 24 sisanya saja. Mm-mm. Mm-mm. Baik. Kalau itbak itu cara mengeluarkannya gimana? Itbaqo, itbaqo itu ab, ab. Nah, itu dia ujung lidah ab, Bukan ujung. menempel itbaq Caranya itu, ya hurufnya jadi suaranya itu terkepung dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit ya. suaranya terkepung antara lidah dan langit-langit Iya, dalam ruang yang sempit. dalam Ya. ruang yang ya. Iya, Jadi boleh juga, itulah ya, boleh juga posisi lidah itu menjadi seperti mangkuk cekung gitu, boleh juga ya karena kita mengepungkan suara. Ya, sekarang dilanjut dengan sifat-sifat lazimah yang tidak berpasangan ya. ya. Sifat lazimah yang tidak berpasangan ada 7, 1 sofir, 2 kolkolah, 3 lin, 4 takrir, 5 tafasi, 6 inhiraf, 7 istitola. Mm-mm. Nah, kalau sofir itu istilahnya jelas. Mm-mm. Uh, Sofir jelas. Sofir bukan jelas ya Ustazah ya. Iya. Kalau pisau itu kalau diasah jadi apa? Jam,
Iya. tajam, Iya, menusuk tajam ya. iya, tajam, iya menusuk tajam. Mm-mm. Terus Iya, suaranya tajam iya. akibat sempitnya celah suara yang dilalui. Lalu sofir ini pada huruf apa? Sofir huruf sin, Terus apakah sin sin, saja? sin, zai, Mm-mm. sin, zai, Terus sin, zai, zo, hmm. sin, Tadi zai, makrotnya apa yang oh, ujung ta, lidah yang ta, hampir bertemu? Hmm. ta, Ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Apa tuh hurufnya? sot, Jadi apa? Tiganya? sot, sin, Mm-mm. zai. Iya. Jadi diingat-ingat, sofir itu kan tambahan suara ya. Jadi ketika kita mengucapkan sin, slod, zai. Jadi ada tambahan suara. Jadi kayak ada suara bisa ular atau kayak suara lebah gitu ya. Banyak yang Ya, mendeskripsikan seperti itu. Ada yang bilang seperti bisa ular, ada yang bisa yang menyebutnya dengan suara lebah gitu, zzz, gitu ya. Dan itulah yang namanya sofir ya. Lanjut, hurufnya eh, jangan tertukar lagi ya untuk sofir ya, itu tiga. sot, sin, sot, sot, zai, sin, Iya, zai, sot, ya. iya. Lanjut. Kol-kolah, eh, kol-kolah istilahnya mantul saja. Mm-mm. Eh, Kalau ya, di sini kol-kola itu artinya bergetar bergetar, ya. atau Bergetarnya, bergoncang gitu ya. Mm-mm. ya. Tapi kita memakai kata apa namanya bahasa memantul juga sih nggak apa-apa karena kalau dulu itu kita memantul gitu ya. Tapi kalau untuk Bergetar, secara bahasa itu artinya itu bergetar bergetar atau ya, saja. berguncang. Iya nggak apa-apa lanjut. Ya, eh, kol-kolah terbagi dua, kol-kolah kubro dan kol-kolah sugro. Hmm. Kalau kol-kolah kubro itu eh, pada saat wakaf. Kalau Mm-mm. kol-kolah sugro itu pada di tengah kata atau kalimat. Iya. Kalau keadaan kol-kolah ini ininya sairnya apa? Oh, kutubu jatin, Iya, dibacanya dibacanya memantul ketika kondisi hurufnya apa? sukun. Iya, gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, Eh, lanjut, kemudian, lin, lin mm-mm, itu lembut atau mudah. mm-mm. Itu dia suara dengan hurufnya ya dan wow. Dalam kondisi Eh, sebelum dengan berharokat fathah, apanya yang berharokat fathah? huruf ya-nya saja. Hmm? Ya, oh salah ya. Ai. Kalau saya baca au, ai, yang berharokat fathah apanya? Ah, sebelumnya saja Oh, iya sebelumnya. Jadi kondisi ya dan wawunya ngapain? Sukun, fathah, dhammah. sukun saja. Iya, gitu ya. Jadi jangan salah, kondisi lin itu ketika ya dan waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Sukunnya ya, ya Mm-mm. saja. Mm-mm. Artinya dia artinya lembut. Lembut, ya lembut. Jadi Atau lin mudah. adalah mudah ya, dengan Mm-mm. kondisi ya
ya dan waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Jadi gitu ya. Lanjut. Kalau takrir dia bergetar, mengulang. Pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Iya. Ya. Itu keluar huruf ro. Iya. Lanjut. Takrir, tafasi. Tafasi Ada itu satu yang setelah ro sebelum takrir. Sebelum takrir tadi kan sofir, kolkolah, lin. Sebelum takrir Ustazah. Iya, sebelum takrir ada inhiraf. Iya, itu yang belum. Inhiraf itu melenceng dia, miring. Miring atau melenceng atau berbelok boleh. Ya, itu keluar huruf lam. Lam dan ro. Harus jelas. Ya, dia Takdir pasangan sudah. lam dan ro. Sekarang Ya, tafasyi. Tafasyi itu yaitu terkepungnya suara dalam mulut Ustazah. Dan ada dorongan kuat. Itu dengan huruf shin. Tersebar. Tersebar. Bukan dikepung, malah tersebar meluas. Ya, menyebarnya tersebarnya suara dalam mulut dan adanya dorongan yang kuat. Kalau dorongan yang kuat itu dot. Ya, kalau shin, jadi dia posisinya di tengah lidah, ya, membentur permukaan bagian dari gigi-gigi seri bawahnya. Jadi gitu ya. Jadi dia kalau tafasyi itu artinya menyebar. Jadi pengucapannya disertai dengan menyebarnya suara di dalam mulut. Tapi kalau terdorong dengan kuat itu sebenarnya hurufnya dot. Tapi ada juga yang menyebut suara terdorong dengan kuat juga nggak apa-apa. Tapi kalau huruf dot itu yang terdorong sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut huruf istitolah. Istitolah itu dia memanjangnya lidah sampai memanjangnya lidah dan menyentuh geraham, lalu terdorongnya itu dengan terdorong kuat itu ya huruf tadi dot yang terdorongnya yang didorong apa suara apa lisan? Suara Ustazah. Lisan. Lisan. Terdorongnya lisan. Kalau suara beda. Ini lisannya yang terdorong. Kalau mungkin kalau yang tafasyi tadi terdorongnya suara. Kalau ini terdorongnya lidah, ya. Lidah ya. Iya. Dia kan dia memanjang lidah. Iya. Hurufnya? Dot. Iya. Allah. Insyaallah barakallahu fikum ya. Nafida. Insyaallah udah lulus. Walaupun ada sedikit yang masih perlu dimurojaah ya. Insyaallah nanti terus lagi merojaah untuk makhraj sifatnya supaya kita nggak salah lagi ya. Itu saja. Jazakan kasiran Ustazah. Yakum khairal jaza. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Hati sinar sekarang. Sekarang saya Masya Allah. Saya tahu nggak udah mual-mual tadi ini. Udah pengen muntah. Iganya langsung sakit. Iga artinya apa ya? Langsung naik lambungnya Ustazah. Gitu ya. Langsung naik lambungnya ini udah asem aja nih takutnya muntah.
Ini kan baru Aisar 1, belum Aisar apalagi 2. ujian di itu ya, apalagi ujian nanti di AMK kali ya. Mungkin saya bisa sakit kali Ustazah. Enggak. Ya, Jadi Hasan. kalau di IMK itu ujiannya nggak kayak gini. Oh, Jarang banget kalau kita mau ujian langsung kayak gini. ya, ya. Ini juga, ini cuman ide saya aja sih. Kalau pun kita ikut program Aisar juga ujiannya nggak kayak gini. Mereka tuh cuman di Google Meet ya, terus kita isi dan itu bisa melihat buku dan lain Iya. sebagainya. Iya. Iya, cuman gitu aja. Dan kalau di Seperti IMK yang itu ini ya. ujiannya, iya, jadi kayak ujian biasa, kayak di Google Meet gitu-gitu aja. Nggak Isi ya, isi. kayak gini. Jadi bukan kayak gini ya, kecuali Multiple yang micro choice. teachingnya ya Ustazah. Apa? Kecuali yang micro teachingnya ya. Kalau micro teaching tapi kita tuh kayak kemarin standarisasi kayak gitu sama persis. Sama ya. Hmm. Jadi alhamdulillah jadi ada mental dikit lah ya. Iya, kalau Sudah. sebenarnya kalau micro teaching itu ya sama banget kayak gitu. Penilaiannya semua kan kayak gitu sama. Kalau yang itu yang apa namanya yang Al-Jazari gimana? Kalau Jazari Kayak gini. ujiannya itu enggak kayak gini. Jadi Enggak. kalau misalnya setiap pertemuan itu ada pembahasan tentang babnya, bab di matannya. Lalu nanti selesainya ada apa namanya setoran. Jadi misalnya kita hari ini buka babnya sifat. Nah, setoran di matan sifatnya. Babul sifatil huruf. Sifatuha jahru warihum mustafil. Nah, nanti Itu di sadanya Zoom. yang di Zoom, di Zoom, di Zoom. Tetap di Nah, Zoom tapi ya. kalau di IMK itu jarang buka kamera. Jarang Di buka kamera. Saya buka Iya. kamera terus saja mau saja Sofi. Emang sama Ustazah Sofi disuruh buka? Boleh kata beliau bilang gitu. Apa namanya yang mau buka kamera, yang mau diperbaiki, memperluju hurufnya, apa ismu harokatnya boleh. Ustazah Sofinya buka kamera nggak? Enggak. Beliau Iya, Ustazah itu nggak ada yang buka kamera kecuali Ustazah Layak kalau nggak salah. Beliau nggak buka kamera. Dia bilang saya nggak buka kamera ya Umahat boleh buka kamera, saya nggak buka. Mohon ridhonya. Ya udah, saya sama story yang satu lagi yang sering diomelin, masya Allah satu orang. Siapa namanya? Di ini dulu di apa namanya di post dulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makrot adalah tempat keluarnya huruf dan letak pembeda antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Makrot terbagi menjadi dua, makrot muhakkok dan makrot muqaddar. Makrot muhakkok adalah sandaran suara yang jelas atau nyata seperti tenggorokan, lidah, dan bibir. Makrot muqaddar adalah sandaran suara yang tidak jelas seperti yaitu rongga mulut. Makrot dibagi menjadi dua, makrot inti penemu apa ini yang itunya nggak usah ya saja yang cara apa mendapatkan makrot. Iya, nggak usah, nggak apa-apa karena kita sudah tahu ketika kita menemukan makrot itu pasti disukun atau ditasdid. Sebentar, Iya, itu aja ya. Dilanjut. Makrot dibagi menjadi dua, makrot inti dan makrot cabang. Makrot inti adalah al-jauf, al-haqi, al-lisan, safatain, al-qoyshum. Terus makrot cabang terdiri ya Ustazah, itu ya. Terus
makrot al-jauf. Al-jauf adalah rongga atau ruang yang kosong yang keluar dari tenggorokan hingga rongga mulut. Caranya adalah alif sebelumnya fathah, dia a dengan cara membuka rahang kita secara sempurna a, sedangkan kas al-jauf i ya sukun sebelumnya kasroh, dia dengan cara rahang diturunkan. Dhammah, waw sukun sebelumnya dhammah u dengan cara memonyongkan bibir mulut. Dhammah memonyongkan bibir. Dengan memonyongkan bibir. Kedua bibir terhimpun. Kedua bibir membuat bolongan celah bolongan kecil. Al-Haqqi, lalu setelah itu adalah Al-Haqqi. Al-Haqqi terbagi menjadi 3 bagian. Pakai bahasa Indonesia aja saja ya? Iya, boleh bahasa Indonesia aja. Tenggorokan bawah, dia keluar makrotnya hamzah dan ha. Letaknya di pita suara. Sedangkan tengah tenggorokan keluar makrot ain dan ha. Dia berada di pangkal di tengah tenggorokan, di tengah tenggorokan di dekat epiglottis ya usahanya. Epiglottis ya. Sedangkan huruf kho dan ghoin dia berada di sekitar anak tekak di atas tenggorokan. Dua-duanya mempunyai sifat istilah. Setelah itu lisan. Alisan terbagi menjadi 10 bagian berjumlah 18 huruf. Pangkal lidah belakang bagian atas dia menempel di langit-langit yang lunak, dia keluar huruf qaf. Setelah itu di depannya langit-langit yang atas atas bawah ya bagaimana saya yang bawah dia keluar huruf kaf yang menempel di langit-langit yang keras. Pangkal lidah menempel di langit-langit yang keras, dia keluar huruf kaf. Setelah itu ada 3 huruf yang keluar dari makrot tengah lidah seperti jim, ya, dan jim, shin, dan ya. Iya, cara mengucapkannya gimana antara ketiga huruf ini? Ya, sya. Dari jim dulu. Ja. Iya, jim itu mengucapkannya dia kan menempel ke langit-langit tengah, langit-langit atas. Yang dimana dibagi menjadi 3 ini cara mengucapkannya pasti berbeda-beda. Ya, dia pangkal lidahnya, tengah lidahnya dia menempel di kalau huruf apa? Jim. Terus? Kalau shin dia sedikit merenggang, tengah lidahnya sedikit merenggang. Sedangkan ya banyak merenggang. Merenggangnya lebih banyak. Jauh, tidak menempel. Baik, lanjut. Huruf do, sisi tepi lidah menempel di gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham depan. Salah satu. Boleh salah satu. Ya. Atau keduanya. Setelah itu huruf lam. Huruf lam tepi lidah hingga ujung menempel di gusi bagian gusi ya, 8 gigi seri, gigi taring,
dan gigi geraham ya Ustazah. Iya. Berikutnya setelah itu huruf nun. Mundur ke belakang terdapat huruf nun. Huruf nun 2 gigi seri. 2 gigi seri atas menempel di huruf nun. Huruf nun. Ujung lidah dari arah depan dengan gusi atas. Yang lebih simpel aja, ujung lidah ketemu gusi atas, gitu aja. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas, keluar huruf nun. Setelah itu huruf ro. Huruf ro ujung lidah dan sedikit pangkal punggung lidah. Punggung lidah. Dia bertemu dengan punggung lidah. Iya. Jadi dengan kalau gusi. Iya, jadi yang ketemu gusi, ujung lidah yang ketemu gusi itu ada 3. Jadi lam, nun, dan ro. Lanjut. Setelah itu ujung lidah menempel di gigi seri bagian atas, dia keluar huruf zo, ta, dan sa. Kemana saya? Ujung lidah dari arah punggung dengan pangkal 2 gigi seri atas, dia keluar huruf ta, da, dan to ya Ustazah. Iya, bagus. Lanjut. Setelah itu baru sekarang ujung lidah menempel hampir menempel di gigi seri bagian bawah. Iya. Dia keluar huruf sin, zai, dan sod. Iya. Terus ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, dikeluarkan sedikit, dia keluar huruf za, zo, dan sa. Masya Allah. Lanjut. Syafatain. Syafatain dibagi syafatan. Syafatan ya benar. Syafatan bibir dibagi menjadi 2. Huruf bibir atas, gigi seri bagian atas bertemu dengan bibir yang lembut bagian dalam, dia keluar huruf fa. Jadi huruf fa itu bagian bibir yang dalam bibir bawah bagian dalam. Bertemu dengan gigi seri bagian ujung gigi seri atas. Gigi seri atas. Iya, hurufnya fa. Iya. Lalu setelah itu di bibir atas dan bibir bawah keluar 3 huruf. Pertama huruf wau, kedua bibir yang dihimpun monyong gitu ya Ustazah. Tidak merapat. Iya. Terus kedua adalah kedua bibir yang dirapatkan. Jadi keluar huruf ba dan mim. Sedangkan mim, kalau mim memberi gunah, ada gunahnya. Iya. Kalau ba, bibirnya keluarnya dari bibir basah apa bibir kering? Ba, basah. Iya. Kalau mim, keluarnya dari bibir basah apa bibir kering? Kering ya Ustazah? Iya. Kan kita nggak menekan huruf mim. Jadi biar kita mudah nyarinya, kalau ba itu di bibir yang basah, babi bu. Kalau mim bibir yang kering, mamimu gitu ya. Baik, sekarang lanjut. Khoisum. Iya, Khoisum adalah yaitu pangkal hidung. Iya. Sifat gunah yang dimiliki oleh mim tasdid dan nun tasdid. Iya, jadi semua huruf keluarnya semua huruf gunah ya. Baik. Sekarang
sekarang sudah selesai ya makhrajnya. Sekarang masuk ke bab sifat. Tadi dulu saja, saya tarik nafas dulu saja. Kayaknya mau pingsan. Ini ambilin buku matan saya di situ yang kecilin, yang warna biru. Sifat huruf adalah tata buku cara matan. dalam melafazkan suatu huruf yang dengannya tampak perbedaan antar huruf satu dengan huruf yang lain. Kunci mengenal sifat huruf adalah satu, membedakan huruf dua huruf yang membedakan huruf yang sama maksudnya, seperti ta, zo, dan sa, semua di satu makhluk, tetapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Memperbagus pengucapan memperbagus pengucapan tiap huruf, membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Terkait dalam bab lemahnya, terkait dalam bab idgham kamil dan idgham naqis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi sifat lazimah dan sifat aridhah. Sifat lazimah terbagi menjadi dua, sifat berpasangan. Dan sifat lazimah itu apa? Sifat lazimah adalah sifat yang tetap dan tidak terpisah dari suatu dari makhluk tersebut. Ya, nempel ya. Lazim. Kalau aridhah, sifat yang tidak tetap keberadaannya pada suatu huruf seperti takrir, tafkhim, tarkik, idgham, ikhfa. Ya. Jadi sifat yang nampak sewaktu-waktu. Jadi ini yang namanya hak ya, lazimah, yang namanya mustahak adalah aridhah. Iya kan? Hak dan mustahak. Ya. Sifat lazimah terbagi menjadi 4. Sang, hamas, dan jahur. Betul. Syiddah dan rokhwah, isti'la dan istifal, itlaq dan infitah. Sifat yang tidak memiliki pasangan ada 8 sifat. 7 ya kalau itu ya. 7 aja nggak apa-apa, kalau gunakan kita sudah tahu. Sifat yang berpasangan hamas dan jahur. Hamas adalah suara yang samar atau lirih. Secara istilah adalah suara yang samar, suara yang samar karena banyaknya aliran suara, aliran napas yang menyertai huruf tersebut. Hurufnya ada 10. Fahassahun, fahassahu, sakhsun, sakata. Iya. Jahur, setelah itu jahur pasangannya secara bahasa adalah jelas. Secara istilah adalah suara yang tertutup akibat 2 pita suara yang saat keluar dari huruf tersebut. Hurufnya ada 18 huruf. Jadi gini ya, kalau misalnya mau mudah, yang kita mudah gitu ngafalnya, nanti ngafalnya dari Aisar ya. Jadi kalau ada tuh kalau Aisar ini kan panjang ya. Jadi kalau hamas artinya samar, ya kan? Secara bahasa ya. Kalau secara istilah mengalirnya nafas. Karena ini dilihat dari nafas ya, mengalirnya nafas, ya kan? Kalau jahar secara bahasa itu jelas tertahannya nafas. Nah, jadi kalau kayak gitu kan simpel-simpel gitu, enak ya. Baik, Ustazah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau selengkap mungkin. Cuman lebih simpel itu lebih enak kita mencerna kaidahnya. Jadi lebih enak ya, Ustazah. cara mempraktikannya.
ada hamas. Hamas. Ada hamas gitu ya. Baik, silakan dilanjut sekarang. Jahar tadi hurufnya berapa? Ada 18 huruf. Iya, Selain sekarang selain Ya. huruf hamas. hamas, Sekarang huruf syiddah dan rokhwa. Syiddah secara bahasa adalah kuat. Secara istilah adalah terhentinya aliran suara yang saat pengucapan. Akibat kuatnya dan sempurnanya makhluk tersebut. Hurufnya ada 8. Adi datin bakat. Sedangkan huruf rokhwa artinya lemah dan lunak. Secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhluk tersebut. Hurufnya ada 15. Perbedaan jika antara tengah-tengah sifat tersebut ada sifat tawasud atau bainiyah. Secara istilah bahasa adalah seimbang. Secara istilah adalah keluarnya sebagian suara dan tertahannya suara. Tertahannya sebagian. Jadi dia mengalirnya sebagian, tertahannya mesti sebagian juga. Iya, mengalirnya sebagian dan tertahannya sebagian keluar karena dari tekanan yang tidak sempurna. Karena tekanan yang tidak sempurna. Terdapat 5 huruf rangkai dengan lin rumar. Setelah itu istilah dan istifal. Istilah secara bahasa adalah terangkat. Secara istilah secara bahasa adalah terangkat. Secara istilah adalah naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Sedangkan hurufnya ada 7. Khussodoting til. Istifal secara bahasa artinya rendah. Secara istilah artinya secara istilah artinya pangkal lidah yang turun ya Ustazah. Iya. Tidak naik suaranya tidak naik ke langit-langit. Dari arah suaranya, kalau istilah arah suaranya ke langit-langit atas. Langit-langit atas. Istifal arah suaranya ke bawah. Iya, ke bawah, ke depan gitu ya. Lalu setelah istilah ada istilah apa tadi hurufnya? Istilah hurufnya khussodoting kil. Iya, bagus. Sekarang itobako dan invitah. Itbak secara bahasa adalah lengket, melekat. Secara istilah adalah suara yang sempit antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada sod, do, to, zo. Invitah secara bahasa adalah renggang. Iya. Secara istilah adalah terkurung suara dalam langit-langit yang sempit. Iya. Langit dan lidah ya, antara langit dan lidah. Yang sempit. Terus huruf istilah invitah apa? Invitah istilahnya adalah istilah invitah hurufnya apa aja? Kalau istilah hurufnya apa aja? Istilah hurufnya bentar. Itobak hurufnya apa aja? Sodot to zo. Ya, jangan sod, nggak boleh ditekan, tapi dipantul. Kalau sod itu kan ujungnya ada dal. Sode, bode, to, zo. Nah, itu hurufnya itbak. Sode,
dod, to, zo. Iya. Sekarang invitah. Ada Saya mau 24. istilah invitah. Hurufnya apa? Istilah hurufnya Istilah yang huruf invitah yang istilah. huruf invitah yang istilah. Oh, berarti huruf qaf, ghoin, dan kha. Iya, itu maksudnya ya. Baik, sekarang sudah cukup. Kalau sekarang sifat yang tidak memiliki pasangan. Sifat yang tidak memiliki pasangan ada 7. Sofir, secara bahasa adalah tajam atau menusuk. Secara istilah adalah suara yang tajam yang muncul pada saat tertentu akibat sempitnya aliran suara. Terdapat 3 makrot, zai, sin, dan sode. Kalau udah ya saja. Ya. Setelah itu kolkola. Kolkola secara bahasa adalah berguncang. Secara istilah adalah getaran yang berulang. Iya, boleh nggak? Ya. Secara singkatnya aja gue menasai. Yang singkat aja. Apa hurufnya? Kutobu jaddun. Iya, kutobu jad. Terus ada dibagi berapa kol-kolah ini? Kol-kolah ini menjadi 2, kol-kolah subro dan kol-kolah kubro. Iya, kalau kubro dan sugro gimana? Kubro gimana? Sugro gimana? Kalau kubro itu ada di akhir surah, akhir ayat. Sedangkan sugro ada di tengah-tengah kalimat, tengah-tengah ayat. Baik, sekarang lanjut. Lin. Lin adalah secara bahasa adalah mudah, secara istilah adalah keluarnya huruf dengan makrot yang dengan mudah dan tidak ada beban. Iya, tanpa membebani lidah ya. Dia keluar huruf ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Setelah itu inhirof. Inhirof secara bahasa adalah berbelok. Secara istilah adalah berbeloknya suatu huruf karena aliran suara yang terhalang, yang tidak sempurna. Iya, karena terhalangnya lisan itu sendiri, ya. Keluar hurufnya lam dan ro. Iya, lanjut. Takrir secara bahasa adalah pengulangan lebih dari sekali, dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro. Disebabkan makhrajnya sempit. Yang sempit. Jadi makhrajnya sempit sehingga ro itu apa namanya karena makhrajnya sempit jadi dia agak lidahnya itu agak gitu. Gimana sih bahasanya ya? Karena getaran yang ujung lidahnya ketika mengucapkan huruf ro itu karena makhrajnya sempit, jadi takrir itu keluarnya getarannya itu pengulangannya itu enggak ujungnya aja karena dia ke punggung juga dan makhrajnya jadi sempit karena kita pakai punggung. Iya. Setelah itu tafashi. Tafashi artinya secara bahasa menyebar, luas. Secara luas, iya. Secara istilah artinya menyebarnya suara huruf shin pada pusat makrotnya ke tengah-tengah lidah. Langit-langit. Tengah lidah dengan langit-langit. Iya. Terus hurufnya apa tadi? Shin ya. Shin. Sekarang sifat yang selanjutnya istitola.
Istiqolah secara bahasa adalah memanjang, secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke arah ke depan setelah bagian tepi yang berbentuk geraham. Keluar Terdorong hurufnya lisan. Jadi yang terdorong lisan apa suara? Yang terdorongnya lisan ya Ustaz ya. Iya, kalau suara tadi terdorong itu hurufnya shin ya. Kalau lisan yang terdorong itu hurufnya bo. Jadi kalau kita harus mendorong ke depan ya. Do. Iya. Jadi cukup ya. Itu ya istiqolah sudah semua ya. Sudah semua Ustaz. Barakallahu fikum, insyaallah lulus. Saya sampai muntah-muntah saja, untung nggak muntah, insyaallah sampai nangis-nangis. Sampai tangan saya keluar keringat dingin Ustazah, Masya Allah. Ya, itu kan baru sebagian aja babnya yang kita pelajari ya. Saya itu maunya itu karena kita sudah mempelajari di Aisar 1 itu, saya itu maunya itu mau merambat ke matan-matannya gitu. Jadi kalau bab 1 ini kan makhraj sama sifat. Nah, makhraj sama sifat itu kita hafalin nih matannya. Sehari 1 bait. Terus ditulis matannya. Nanti saya kasih ini, tapi ini khusus untuk kelas ini aja. Jangan ke yang lain dulu. Nah, setelah saya mau ini kan sekarang kan udah hari Rabu. Dr. Tiviana tuh hari Rabu tuh jamnya beliau libur gitu. Kalau beliau balik lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kita udah berapa orang ya? 7. Ya. Beliau sekarang libur hari Rabu. Kalau Selasa Rabu beliau libur gitu. Kalau misalkan beliau balik lagi boleh nggak gitu. Saya bilang coba saya tanya saja. Saya bilang gitu. Kalau kemarin kan Senin. Kalau Senin kan beliau kan nggak bisa full gitu kan. Nah, kalau Selasa sama Rabu beliau libur. Dari itu dia nggak ngambil gitu. Beliau belajar di mana ya? Nggak apa-apalah, masukin aja ya. Kasihan beliau memang mau belajar. Iya, kemarin kan memang nggak enak. Saya bilang live aja dulu. Kalau misalkan izin-izin mulu nggak enak. Saya bilang nanti kalau misalkan Allah menunjukkan jalan yang baik, insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti programnya saya kirim ke grup. Ini program hanya untuk kita aja ya. Untuk program kelas ini karena kita sudah belajar makhraj dan sifat, tentunya kita harus tahu matannya ya. Nanti kita dari muqaddimah sampai makhraj dan sifat itu aja dulu. Saya mau 1 hari itu nanti saya mencontohkan bacaannya di grup. Nanti Antuna saya buat channel link boleh ya? Ditaruh di Telegram. Kalau di grup kan itu kalau kita ke riset hilang semua. Kalau di Telegram kan nggak hilang Ustaz. Ya nggak apa-apa, ntar kan ada yang nggak hilang. Nggak boleh Ustazah, boleh lah. Repot nanti kalau banyakkan channel, jadi ya Ustazah nggak usah, kalau nggak mau masuk nggak apa-apa, kita aja. Untuk apa? Untuk itu taruh channelnya matanya Ustazah biar kita bisa ngapalin. Kalau di situ kan yang ke riset kan HP-nya sahabat-sahabat kan filenya kecil Ustazah. Apalagi kan Ummahat semua juga belum tentu ada Telegram. Punya semua. Ya nanti dipikirkan lagi ya. Nanti dipikirkan lagi. Karena ini programnya bukan program khawatir kalau di Telegram itu ada yang masuk gitu. Ini programnya cuma ini kan tertutup khusus kita doang. Kalau kita maksudnya dipribadiin khusus untuk kelas ini, jadi kita nggak pakai umum. Kalau kita umumkan nanti biar anak aja yang buat Telegramnya. Boleh. Iya, ya udah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya.
terus Amin. semangat dalam belajar. Barakallahu fikum. Ukti Novida tadi terpental katanya, dia nggak masuk lagi, nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk ujiannya. Terus semangat, semoga tidak tidak puas sampai di sini ya, karena kita harus terus belajar. Jadi walaupun kita sudah menguasai makhraj ini, sifat ini, tapi dalam pengamalan untuk membaca ya, dalam aplikasi bacaannya itu juga harus tetap kita latih terus. Jadi bukan hanya sekedar riwayah, tapi di royahnya juga harus kita latih terus, aplikasikan terus. Dan itulah pentingnya ketika kita belajar, bukan hanya mendengar saja, tapi kita harus talaki sama guru, musafahah sama guru ya, berhadapan seperti ini. Semoga Allah mudahkan dan berikan kita kesehatan semua. Allah kasih kita keistiqomahan untuk terus belajar. Saya Tangan mohon saya udah maaf ya. anget nih Ustazah, udah Ya. anget, udah dingin. Nggak ada darahnya. Masya Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk datangnya pasti dari saya. Dan kepada Allah saya mohon ampun, kepada anti saya mohon maaf ya jika ada kekurangan, mohon ridhonya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Wa iyyakum khairal jazaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ditunggu program-program di selanjutnya, mudah-mudahan bisa membantu anti juga untuk menghadapi Jazari nanti, karena kalau nggak dimulai dari sekarang nanti anti keteteran. Cara ngafalnya gimana, cara ngafalnya gimana, karena ini beda. Kalau Al-Quran itu kita baca terus setiap hari dan kita akan lebih mudah menghafalnya, tapi kalau matan ini lebih susah gitu. Kenapa banyak yang ngambil sanad-sanad matan ini, karena matan ini memang adalah dalil ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran, atau ketika kita ingin memberikan ilmu kepada tolibah gitu ya. Dan ini sangat penting buat kita, karena ketika kita bilang ini harusnya ini loh, makrotnya ini loh, dalilnya ada gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar omongan dari kita, tapi ada kitab yang kita pelajari. Itu aja ya. Baik Ustazah. Ibu, karena mau kegiatan selanjutnya. Selamat kegiatan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.